Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Subscriber netizen, pemirsa netizen, pencinta channel Pak Bergaul yang Budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik yang di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kewilujengan, kesehatan, keberkahan, dan diberi kepahaman. Mudah-mudahan apa yang selama ini didoakan oleh rekan-rekan kami kepada netizen dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, berbekal dari dialog-dialog kami dengan makhluk gaib tentang Nusantara, yaitu ternyata di Nusantara ini banyak leluhur yang masih bertugas untuk menjaga daripada keutuhan Nusantara. Seperti disimak konten kemarin mengenai kemerdekaan Nusantara ini diperoleh dengan cara mesin penjajah, apabila pengkhianat mesti akan terbuka kedoknya. Dan itu di alam gaib dan di alam nyata sudah sering terbukti. Seperti yang baru-baru rame sekarang ini, yaitu terbongkarnya jaringan daripada gerakan yang tidak sesuai dengan Nusantara, baru saja berhasil diungkap dan dibongkar oleh petugas-petugas yang ada di Nusantara ini. Saya jadi teringat mengenai pesan-pesan daripada seluruh Nusantara, bahwa Nusantara ini adalah negara yang selalu dirahmati oleh Allah, dan banyak para kasih Allah dan seluruh Nusantara yang masih bertugas demi persatuan Nusantara ini. Khusus mengenai terungkapnya daripada jaringan gerakan yang ada, yang baru saja terbongkar, di mana gerakan tersebut tidak sesuai dengan budaya leluhur Nusantara, baru terungkap, baru terbongkar. Ini menunjukkan bahwa leluhur Nusantara selalu bertugas dan menjaga daripada kesatuan Nusantara ini. Pemirsa, kali ini adakah makhluk gaib yang tahu, kira-kira makhluk gaib yang mau bercerita mengenai hakikat terbongkarnya daripada jaringan-jaringan suatu gerakan yang dari luar sana yang ingin mengganggu Nusantara dan sangat terbongkar. Mudah-mudahan ada yang datang dan mau bercerita masalah itu untuk meningkatkan daripada jiwa dan rasa cinta tanah air. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, mediator saya, Ki Intis, yang masih jomblo, yang ganteng, yang banyak cerita sama saya, sekarang banyak ngefan seperti adik di alam gaib, Mas Is. Nah, kita yang bawa tuna yang ngalah aja. Cuma aku bilang yang jomblo dipikirno dipek dhewe kan gitu. Ini adik alam gaib tubuh kita. Assalamualaikum, Mas Is. Waalaikumsalam. Pengalaman terakhir apa kemarin? Ya beberapa kali Mimpi basah. mimpi, bukan mimpi basah, mimpi enak. Mimpi enak. Yang buat mimpi enak sekarang bangkit. Aduh. Ayo. Kamu apa? Kamu lagi. Oh, aku lagi tuh loh, salahku apa? Kamu apa? Jin dari mana? Dari tubuh ini. Tubuh itu? Enggak, ini bisa cerita enggak? Kemarin kamu bilang mimpi enak gara-gara dijapri sama ibu-ibu sama mbak-mbaknya sampai bawa mimpi itu kayak apa ceritanya? Ya banyak istri-istri saya datang, perempuan-perempuan cantik, Terus? ratusan. Terus? Ya bergumul menjadi satu di sini. Terus? Ya enak pokoknya. Enak apa enaknya? Gambaran enak. Iya. Banyak kejadian jamar sama aku ini nyata kok. Ya. Gara-gara dijapri sama mbak-mbak sama ibu-ibu, terus mimpi sampai mimpi basah, itu kamu berperan. Ya ibu-ibu itu juga. Kenapa? Mereka berperan juga. Gimana? Mereka ya Naksir. naksir. Kok bisa begitu? Begitu tahu. Mereka Mereka banyak dengan perempuannya. Ya, Ya ketemu dengan saya. kamu yang ganteng. Ya. Karena saya izin perempuan di sananya. Kan ganteng. Oh, ganteng terus. Ya mereka tertarik dengan saya. Terus? Ya kita sama-sama suka. Terus? Ya dari situ kan ya
di alam gaib. Hah? Golongan kami ya sama-sama berkumpul menjadi satu. Terus? Di sini Hah? berikan enak gambaran ibadah. Jangan tertawa. Iya mesti no. Sampai kasih sampai lemes itu. Ya berkali-kali. Sampai lemes itu tubuh yang kamu masukin itu. Tidak, masih kuat. Kan kamu seneng. Dia juga senang. Nah, lah ngomong-ngomong kamu kebiasaan tempuh tubuhnya Mas ini kayak apa ceritanya? Dulu saya itu ikut di sebuah pusaka dari leluhurnya. Oh, itu ke berapa? 5. Kelima. Coba ceritakan yang kelima itu apa kelakuannya sampai kamu ikutin dulu. Ya dahulu kala dia memiliki sebuah pusaka kecil berbentuk seperti keris. Terus? Dia juga sakti. Namun kesaktian itu banyak digunakan untuk cari daripada perempuan, selir-selir wanita. Oh. Jika dia menyukai satu perempuan, siapapun yang suka dengan perempuan itu harus bisa mengalahkan dari leluhurnya. Oh gitu. Berapa dulu istrinya, leluhurnya Mas ini yang kamu ikuti? Ya, jika dihitung ya, jika terlihat itu yang 20. 20 gimana ngaturnya itu? Kan dahulu kala itu ya bebas. Mau di sana punya istri, di sana punya istri, di mana-mana itu juga bisa. Gimana ngatur tiap malam mancing terus itu? Ya, sana. Seperti halnya kamu. Saya? Jika kamu punya istri banyak, kan bebas. Enggak, aku cuma satu aja istriku. Nah, mana istrimu? Itu istirahat di kamar. Ya istri memang satu. Lah iya. Tapi kenakalanmu juga banyak. Loh, aku lagi. Mana ada? Jangan berbohong. Coba dilihat ada enggak? Ini. Apa? Ini apa? Anjing. Ya udah sekarang keluar tubuh ini ya. Ya. Saya keluarkan. Kumpulkan semua. Belum keluar. Belum Islam kamu kan? Belum. Ya, panggil semua istrimu juga suruh sini gabung sekalian. Kumpul jadi satu. Mereka. Itu yang dibayang-bayang titis itu. Mau sampai 5 kali semalam bocor. Korek ledok. Kamu saja 7 kali tidak apa-apa. Enggak jauh dari itu. Aduh, bukan semua. Ya sudah di tubuhmu biarkan saja. Ya biasa nanti ya. Kamu sendiri. Ikuti aku ya semua. Ya. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Allah makin masuk, makin dalam, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, makin istiqomah, makin tenang, makin sejahtera. Kamu kalau bohong tempat meledak semua. Saya Islam masuk, ambil ilmu dari Sang Yang Nur sama Wallah sallallahu Muhammad. Yang perempuan pakai jilbab cantik semua, harum semua. Wah, harum semua. Sebentar. Entah. Getar-getar ini apa? Apa getar itu? Lihat. Jin juga. Jin dari mana? Apa ini? Dulu kemaksiatan. Pegang apa dulu dia di sini jinnya? Di bagian sini. Iya, pegang apa dulu? Langsung Islamkan. Oh, beling juga, tundukkan, jadi anak buahmu. Ternyata bergetar ini. Ya, waktu itu Islam gitu. Jadi anak buahmu. Ternyata kan nyelidiki. Dah, tuh masih Islam semua. Seperti saya. Enak ah? Alhamdulillah. Yang kamu ambil keluarkan semua.
biar tambah kuat nanti. Ya. Lo keluar berkali-kali. Lo enggak boleh, belum punya istri kok. Ya nanti jika punya istri. Iya, oke. Ya putuskan dari luhur semua, bisa putuskan semua, biar dulu lagi. Putuskan semua. Saya buang kemana ini? Lihat pas sampah sana. Saja. Oh, kamu jahat sama aku, udah tak Islamkan kok malah ngeyel. Pas sentik irungmu kapok gue. Kamu ini menjengkelkan sekali. Kok bisa? Memang. Itu bumbu itu ulangan. Tahu. Lo untuk. Udah ada petugas ya? Sebentar. Sudah semua. Dulu ini. Terang-terangnya. Putuskan dulu. Ya kamu ilmunya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon doa izin. Ya ilmunya kamu. Saya mohon senjatanya didatangkan di tangan saya. Untuk semua dan izinnya dari luar. Allah. Gitu. Sampai mau saudara mandi bolak-balik masih kasihan kan? Enak tapi kan bikin itu apa namanya itu kan jadi hadas besar buat manusia, harus suci dulu kalau mandi. Iya memang harus disucikan. Ya kamu Islam pun nanti begitu ikut syariat Islam ya. Nikah secara Islam juga. Tidak bisa seperti yang dulu. Oke. Dulu asal gini dapat. Ya. Udah keluar semua jadi istrimu? Istri saya nanti ketinggalan. Ini bawa semua. Kemana terserah. Ya ke sana keluar ke rumah apa udah keluar salam. Yuk. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam keluar. Allah. Fresh lagi, fresh. Apa getar dis? Gara-gara getar. Ya tahu kan serotis sakit. Sekarang udah enak. Ya udah mulai rada. Suka masuk-masuk. Makanya ini udah pite. Pemirsa, ini mohon maaf ini pengalaman nyata. Jadi kita ini punya kodam fasik harus dikeluarkan. Kalau cuma diruyah aja itu hanya kotoran, tapi kalau memang itu kodam leluhur harus dikeluarkan dan diislamkan. Itu ceritane. Kalau yang sering nyimak konten kita, insya paham dari awal. Dan alhamdulillah banyak yang belajar sehingga pengaruh-pengaruh negatif kodam leluhur yang fasik bisa berkurang, gitu ceritanya. Ya Tis, dulu nuakalnya Masya Allah ini, makanya lihat konten perubahan akhlak itu masih di semua gitu. Ini kembali pada konten saya masalah terungkapnya daripada jaringan-jaringan di luar yang ingin mengganggu Nusantara sekarang banyak terungkap dan baru rame ini, baru viral kasusnya. Adakah peran daripada gaib penjaga persatuan Nusantara terhadap terungkapnya orang tersebut? Terima kasih ya. Siap. Terima kasih sini sedikit. Sehat ya? Sehat. Terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah, peran gaib penjaga Nusantara terhadap terungkapnya, terbongkarnya jaringan dari luar sana yang berniat membuat kacau di Nusantara ini ya Allah. Saya mohon dihadirkan yang asli ya Allah. Apabila tidak diizinkan, tidak usah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib penjaga Nusantara atau siapa saja yang diizinkan untuk bercerita mengenai terbongkarnya jaringan-jaringan yang berniat bikin kacau Nusantara ini ya Allah. Saya mohon datang ke sini dan masuk mediator ini, dan keilmuan yang Anda punya, penyusup, pengganggu, ditendang. Jadi yang masuk betul-betul Anda yang asli. Saya mohon hadir. Allah. Sesuaikan dengan tubuh ini energinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ilmu yang Anda punya silakan dibersihkan dulu yang mengikuti, dan energimu sesuaikan dengan tubuh ini. Kuasai full tubuh ini, jangan sampai diisi yang lain. Sebentar. Iya. Apa yang iblis dari atas?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dipagari Allah tidak masuk. Sallallahu ala Muhammad sampai akhir lancar semua. Sallallahu Allah. Tidak tahan ya Allah. Itu masih sembuh normal lagi. Tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bohong, salam balik kamu sendiri Allah. Sebelum banyak bicara, saya mohon pada Allah syukuran paling kamu suka ya. Ya Allah. Syukur pada dia suka, tolong hati depannya kun fayakun Allah lengkap. Silakan cicipi dulu. Terima kasih. Ya. Ayo sama ngopi kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Selamat datang tempat saya, orang sopan. Bawa senjata, taruh dulu senjatanya, kita santai, ngobrol. Iya. Nah, maaf, sama golongan apa? Saya dari golongan. Ya, nggak bisa saya dari golongan jin. Golongan jin. Tapi insya Allah ini ya. Ya. Allahu Akbar. Mohon maaf, saya kurang sopan. Dan Tidak oke. Berarti kan makannya kan khusus juga ada. Santai aja, enggak apa-apa. Nggih, maaf saya kurang sopan. Anda masuk punya berapa usia? Ya. Jadi manusia, yo. Usia saya sekarang ini belum ada ribuan tahun. Berapa? Ratusan, puluhan kira-kira? Ya. Puluhan. Sangat dekat berarti ini. Masih dekat saja. Berarti aku mungkin Ya, tidak ada sampai 90 tahun. Jadi maaf ini, pernah ada masa-masa perjuangan berdiri Indonesia? Saya Bukannya di mana kira-kira? Saya dari berapa tahun yang lalu yang tiada. Dari beberapa orang yang meninggal. Oh, yang di KM itu? Allahu Akbar, wallahu a'lam, jangan diungkap dah. Gini, panggil Denmas ya. Ya, saya nggak tahu siapa Anda. Ini, Anda ditugaskan di Nusantara lagi. Maaf, bagaimana ceritanya Anda sudah, misalnya kalau sekarang di alam gaib seperti di Nusantara, bisa cerita? Iya. Saya ini mengapa ditugaskan lagi? Karena saya dahulu kala menjadi seorang manusia yang berada di jalur yang salah. Lalu di saat saya meninggal beberapa tahun yang lalu, saya menyebut begitu saja. Iya, insya Allah saya paham, insya Allah. Saya sendiri, alhamdulillah, merasa sangat-sangat terbantu dengan adanya seseorang manusia yang tidak dikenali di negeri ini. Dan ternyata beliaulah yang benar-benar memiliki kedudukan di sisi di hadapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, terus Dari hal itu beliau mengetahui bahwa saya dikala itu dengan beberapa dari teman-teman saya meninggal dan ramai. Lalu dari hal itu beliau melakukan tindakan dengan cara meraga sukma. Dari situlah saya ditolong oleh beliau. Namun setelah saya ditolong, saya pun diberikan sebuah amanah tugas langsung dari beliau, yang dimana amanah itu tidak bisa saya sebutkan secara terang-terangan. Dan tugas itu sendiri
masih sampai sekarang ini kami laksanakan. Alhamdulillah. Jadi Allahu Akbar. Menangis saya. Banyak rahasia yang enggak cukup. Iya, berhati-hati saja. Iya. Di mana iblis-iblis dari atas pun mengintai. Iya. Jadi ternyata setelah Anda berada di alam gaib baru paham ya masalah itu ya. Iya. Oke, baru bersyukur. Terus ini Denmas, saya nggak mau cerita karena sangat dekat lagi jaraknya antara Anda dengan kami, bahkan aku juga sempat mengikuti berita itu kan gitu, sangat dekat sekali. Ini saya sering dialog sama gaib-gaib dengan Luhur Nusantara, yang pada intinya di Nusantara ini itu banyak kasih Allah yang bertugas untuk menjaga daripada keutuhan dan perkembangan Nusantara kan begitu. Anda paham dalam gaib ya? Iya. Nah, dan Anda saya lihat sendiri. Nah, sehingga mulai dari kemerdekaan yang kemarin itu banyak gejolak itu gagal terus. Itu sudah masa lalu. Nah, ini baru terjadi, ada suatu gerakan dari negara luar sana yang notabene gerakannya tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Walaupun versi mereka benar, silahkan versi mereka kan, tapi kan tidak cocok dengan Nusantara. Ini akhirnya terbongkar oleh petugas Nusantara juga kan gitu. Bisakah Anda bercerita bagaimana terjadi itu? Iya. Ya. Sebenarnya negeri ini saya baru memahami sesungguhnya setelah saya berada di alam yang tidak dilihat oleh mata manusia. Di mana saya izin bercerita dulu. Siap. Sedikit. Yeah. Saya juga baru tahu yang namanya alam kayangan, dan baru percaya setelah saya mengalami hal yang sebenarnya. Dahulu kala saya tidak mempercayai apapun dan sedikit pun. Namun setelah saya melihat dengan mata kepala saya, karena saya dulu seperti Anda, dari golongan seperti Anda. Dari hal itulah saya dibantu oleh beliau tadi. Dan akhirnya saya dibukakan daripada hijab-hijab yang menutup daripada hati saya selama ini. Itu sedikit yang bisa saya ceritakan. Dan mengenai dari sebuah gerakan-gerakan yang dimana tidak sesuai dengan budaya luhur negeri ini, saya pun baru mengetahui yang sebenarnya di saat saya sudah tiada. Dimana sangat jelas dari alam kami bahwa budaya-budaya yang jauh dari negeri ini pun sudah mulai banyak masuk ke negeri ini, di mana kebanyakan dari budaya yang dari luaran sana itu berimbas atau berdampak buruk bagi manusia yang berada di negeri Indonesia atau Nusantara ini. Dan juga sebenarnya dari itu semua memang diizinkan oleh Sang Pencipta. Karena itu menjadi sebuah rangkaian yang panjang. Dan saya tidak mampu menceritakan secara utuh rangkaian itu. Siap. Hanya saja saya ingin menyampaikan bahwa dari golongan-golongan yang sudah tiada secara jasad di dunia ini, itu golongan gaib. Dari leluhur bangsa ini, yang dimana mereka memiliki kedudukan di lapisan-lapisan tertentu, mereka mendapatkan amanah tugas menjaga keutuhan dari bangsa ini dari tipu daya apapun, dan juga mereka berperan menghancurkan peradaban yang memang harus dihancurkan lebih dahulu. Baru nanti akan diganti, dibangun yang baru peradabannya, yang kuat, yang baik, yang sesuai dengan apa yang dulu dicita-citakan dari para leluhur bangsa negeri ini. Seperti itu. Dan mereka lah yang menjadi benteng-benteng gaib
di mana kejadian-kejadian yang sebenarnya bermula dari gaib lalu sampai ke dunia kenyataan. Terbongkarnya beberapa sebuah skandal-skandal tertentu ataupun kedok-kedok kebusukan setiap manusia yang mereka berpura-pura di negeri ini. Itu pun tak terlepas dari pengaruh leluhur bangsa ini yang memang bertugas. Dan salah satunya saya, seperti yang saya katakan di awal, saya ini memiliki tugas untuk, ya sedikit saya menyebutkan saja, membongkar rahasia di balik rahasia yang memang di mana manusia munafik yang harus dibongkar dan dihancurkan peradaban dari manusia-manusia itu supaya terlihat jelas kehancurannya. Itu saja. Di mana jika sudah hancur seluruhnya, maka kemudian akan diganti yang baru. Begitu. Siap. Kamu sudah di alam goib, kalau masih nyata kan menunya kayak gini, kan goib apa makanan sampean? Saya ya berzikir, selawat. Berzikir itu menjadi makanan. Siap. Minuman. Maaf kalau kami sedang begini nyampe enggak? Ya. Allahu Akbar. Bentuknya apa kalau dalam Anda goib? melakukan hal seperti itu, sama saja Anda mendoakan. Oh gitu ya, saling mendoakan bisa ya. Ya Allah, saya nggak nyangka loh kalau sampean yang tidur ke sini. Kamu tahu persis saya kan? Saya mau tahu. Ada kan nyata mau berhadapan kali ya. Iya. Waktu itu. Walau alam bisawab. Udahlah. Dan saya pun tidak membenci dari apa yang pernah terjadi di waktu yang lalu. Baru paham sekarang kan? Ya. Bahwa kadang-kadang kami sampai ngotong-ngotong tameng itu versi Anda kan suatu hal yang nggak bagus ya. Sekarang baru jelas ya. Saya baru paham. Baru paham kan gitu. Jadi Nusantara kan juga punya aparat, punya petugas untuk menjaga keamanan dari rakyatnya. Walaupun kadang-kadang ya seperti itu. Sekarang baru paham sampean ya. Iya. Walau alam. Gini, ini lebih khusus masalah terbongkarnya jaringan tertentu yang baru ramai sekarang ini. Bagaimana itu kok bisa? Aku yakin petugas juga dengan caranya mereka mencari berita atau nyelidiki lah kan gitu. Nah itu kan segi manusianya punya tata cara untuk mengetahui siapa-siapanya. Nah kalau peran goibnya itu waktu itu kayak apa sehingga terbongkar itu? Dikala itu sendiri daripada golongan-golongan roh leluhur bangsa ini, mereka mengawal dari beberapa pimpinan manusia di sebuah lembaga yang memang mereka memiliki darah asli alam kayangan. Allahu Akbar. Maaf, saya potong. Termasuk ini ada hubungan? Iya. Iya, lanjut. Gimana? Dari mereka sebagai manusia nyata, di dalam tubuhnya terdapat dari golongan gaib seperti kodam dan juga pendamping-pendampingnya. Lalu dari leluhur-leluhur bangsa yang menjaga itu, mereka sudah tahu tugasnya. Mereka datang kepada manusia-manusia yang saya sebutkan tadi dan membisiki manusia-manusia tersebut. Lalu bisikan itu diterima dengan baik dari golongan yang mendampingi manusianya, di mana perwujudan bisikan yang diterima dengan baik dari golongan gaib yang benar dan sesuai, di mana tindakan yang dilakukan yaitu sesuai dengan kenyataan dan tidak ada sebuah kemunafikan dan tidak ada embel-embel tertentu. Itulah wujudnya, di mana dari hal itu manusia yang dibisiki tadi mereka mendapatkan sinyal, lalu mereka mendapatkan sebuah kabar. Di mana kabar itu sudah beberapa kali dipantau langsung oleh manusia-manusia. Di mana manusia-manusia itu juga didampingi dari golongan gaib.
Dan gaib itulah yang menghubungkan dengan manusia-manusia tadi. Sehingga mereka paham. Siap. Namun mereka tidak sadar bahwa gaiblah yang bekerja. Karena hakikat yang sebenarnya, di mana saya baru mengetahui, itu tidak bisa dipahami dengan pola akal pikir manusia. Karena hakikat itu tersirat dan juga dari Sang Pencipta. Begitu. Siap, Gigi, terima kasih. Ini kembali ke peran gaib. Tadi mengatakan bahwa petugas-petugas yang tahu-tahu dapat sinyal sehingga mengetahui posisi mereka itu, mereka telah kayangan diantaranya. Iya. Anda sendiri waktu itu bekerja yang ada pada petugasnya atau buat kedok pada pelaku-pelaku yang seperti itu? Iya. Sampai di mana? Kalau kami sendiri, apabila khusus saya bertugas membongkar dari manusianya. Di mana kami dibekali keilmuan untuk hancurkan daripada pelapis setiap manusia-manusia yang berlaku bersifat tidak sesuai di bumi Nusantara ini. Siap. Okay. Di mana yang melapisi mereka kami tundukkan. Jika mereka lebih rendah, jika mereka lebih tinggi, maka kami perangi dan kami hancurkan secara nyata dalam jasadnya. Sehingga wujudnya beberapa hal terlihat mereka seperti halnya kelelahan dan juga penyakitan. Itu. Jadi kalau para petugas Nusantara kan jelas beliau-beliau memang ada terah dari sana. Untuk sampai sendiri yang baru-baru aja ini ditugaskan, itu ada posisi membongkar kedok mereka begitu. Lapis-lapis dari golongan iblis kamu kalahkan sehingga mereka mungkin capek, teledor gitu, mungkin ngantuk sehingga gampang diketahui begitu. Iya. Allahu Akbar. Bersyukur sekali sampai mendapat kesempatan loh, Mas. Iya. Saya tiada hentinya bersyukur. Allahu Akbar. Saya tiada. Aku pun tidak berpikir, dan memang saya juga pernah bercerita langsung soal itu. Kaget juga. Saya pun baru tahu di mana dulu saya di saat masih hidup. Saya juga pernah mengaji. Saya pernah disampaikan bahwa dahulu kala saya mendapat sebuah kisah. Seorang wali kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, radhiyallahu an, itu bisa membantu daripada murid atau orang yang memiliki hubungan dengan beliau jika sudah tiada dari dunia ini. Allahu Akbar. Dan itu ternyata saya rasakan. Walaupun secara jasad waktu sampai belum kenal ya. Iya. Mungkin kalau ketemu juga marah-marah ya. Iya. Mungkin saya akan lebih memusuhi di kala itu. Ada kata masih hidup malah protes ya. Iya. Berontak ngelawan ya. Dalam gue baru paham, udah nggak sempat macam gini, udah jelas Mas. Karena Anda dari golongan itu saya nggak ingin lama-lama. Kasihan tugas lagi masih kan? Iya. Masih panjang kan? Masih panjang. Kira-kira ini mau tak usahakan di Nusantara, mudah-mudahan kesepahaman untuk Nusantara. Apa pesan Anda yang mau sampaikan? Ya, pesan saya selalu perbaiki yang ada dalam diri manusianya. Amin, insya Allah. Dari dalam. Insya Allah. Jangan hanya luarnya saja. Siap. Karena apa? Sifat alamiah manusia itu tanpa perlu paksaan. Itu dari dalam. Jika dalamnya sudah mulai bersih, maka tindakan-tindakannya pun nantinya akan berdampak baik bagi manusia. Dan juga pesan saya menghadapi kehidupan sekarang ini, jangan kaget dengan kejadian-kejadian yang di luar akal logika manusia. Karena itu sudah menjadi rahasia ilahi. Dan juga itu bagian di mana dihancurkannya peradaban-peradaban yang sudah ternyata dikuasai daripada bala tentara Dajjal. Insya Allah. Oke, terima kasih, Mas. Mungkin itu saja. Siap. Dan selalu kuatkan daripada iman kalian dalam hal apapun. Siap, Mas. Jangan sampai iman itu dijual
Karena banyak manusia sekarang ini menjual keimanannya demi apa? Udah pernah alami dulu ya. Andai kata ada Mas hidup mungkin bersama sama saya ya, berhadapan ya. Iya. Dah, terima kasih dibahas. Mohon maaf, ada lagi tulisan sama saya? Cukup itu aja ya. Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Masih panjang, sudah panjang dengan. Mudah-mudahan suatu saat dari alam gaib di alam nyata. Semua sudah kehendak Allah. Iya. Silakan, monggo. Terima kasih. Sama-sama. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Siap, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nggih. Saya izin kembali. Siap. Saya akan bawa dulu. Siap. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antar. Allah. Allahu akbar. Normal? Wis ora ketok mbak-mbak neh. Mbak. Alhamdulillah demi pemirsa berasa dengan makhluk gaib, dengan keinginan tahuan saya bahwa terbongkarnya daripada suatu kegiatan jaringan dari luar sana yang tidak sesuai dengan Nusantara terbongkar, ternyata ada peran daripada leluhur Nusantara saat ini. Terbukti nyata bahwa Allah memerintahkan para kasihnya untuk menjaga daripada keutuhan dan perkembangan Nusantara. Kalau ingin paham silakan dibolak-balik. Ada pesan yang insya Allah bisa kita ambil. Terima kasih pemirsa, semua kejadian sudah terjadi atas takdir kehendak Allah, termasuk kehadiran gaib ke tubuh Mas ini sehingga bisa dorong saya, itu pun sudah atas seizin Allah. Apabila ini kebenaran, itu dari Allah datangnya, karena hakiki mutlak milik Allah. Apabila banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.